Welcome, Abu Humaira Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merasa atau bertanya, mengapa kita begitu sulit dalam mencari rezeki, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Terkadang kita sudah bekerja keras, bahkan mencari penghasilan tambahan, namun ada saja kebutuhan yang muncul, sehingga terkadang bagi kita sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, kita dapati ada sebagian dari kaum muslimin atau sebagian dari masyarakat yang begitu mudah untuk mendapatkan rezeki. Jika kita merasakan hal yang demikian, jangan buru-buru menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya rezeki ini tidak selalu bernilai uang. Kesehatan adalah rezeki, teman-teman yang baik adalah rezeki, keluarga yang baik adalah rezeki, kemudian diberi kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga bagian dari rezeki yang harus kita syukuri. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas 3 alasan mengapa rezeki kita terasa begitu sulit. Yang pertama, saudaraku sekalian, yang perlu kita perhatikan, yang mungkin menjadi sebab bahwa rezeki kita itu terasa sulit, adalah banyaknya dosa dan juga kurangnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan mengirimkan anak-anak, memberikan anak-anak serta harta yang melimpah, dan dia jadikan jannat, kebun-kebun, serta dia alirkan sungai-sungai darinya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan kepada kita bahwa ketika kita beristighfar, ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi sebab untuk kemudian dimudahkannya rezeki kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Allah akan kirimkan hujan yang lebat, Allah akan berikan harta-harta yang kita butuhkan. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menjaga sholat kita? Sudahkah kita menjauhi kemaksiatan? Sudahkah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan istighfar bukan hanya kita sebatas mengucapkan astaghfirullahaladzim dengan lisan kita, tetapi bagaimana kita resapi maknanya, kita betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kelalaian kita, kelalaian dalam sholat, kelalaian dalam ibadah, bahkan kemaksiatan yang mungkin sering kita lakukan. Yang kedua, faktor yang menjadi sebab sulitnya rezeki kita adalah karena kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sekiranya kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, jika kalian ingkar, jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di ayat ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua bahwa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari cara untuk kita menambah jumlah rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita ingkar, ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu pula lah
boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menahan rezeki kita, menahan kenikmatan yang harusnya diberikan kepada kita. Maka bersyukur adalah kunci untuk kita kemudian mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berharap untuk memiliki kendaraan yang baik, kendaraan yang nyaman untuk kita, maka syukurilah kendaraan yang kita miliki saat ini. Kita rawat, kita jaga, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kendaraan yang kita miliki hari ini tidak menjadikan kita taat kepada Allah, tidak menjadikan kita bersyukur, tidak menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi itulah yang menjadi sebab kenapa kok kendaraan kita tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki penghasilan hari ini, baik itu lewat gaji atau lewat hasil keuntungan perdagangan dan lain sebagainya yang dengan cara-cara yang halal, maka kita syukuri hasil tersebut. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan tersebut. Karena boleh jadi kurangnya untung kita, kurangnya gaji kita, atau cepat habisnya gaji kita karena kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka mari sama-sama kita syukur, ya, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan kita. Kita bersyukur karena Allah masih memberi kita hidup. Kita bersyukur karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk ibadah. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penghasilan bagi kita, meskipun terkadang kita merasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Maka perbanyak bersyukur, kurangi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudaraku sekalian, adalah kekhawatiran kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Maka kita terlalu berkhawatir berlebihan. Perlunya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tawakal kepada kita semua dengan mengibaratkan seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kemudian keluar dari sarangnya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Maka bertawakal bukan kemudian kita pasrah begitu saja tanpa adanya usaha maksimal. Maka kita harus berusaha, berikhtiar dengan semaksimal yang kita bisa, memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha dengan penuh maksimal, usaha yang kita sudah mampu untuk munculkan usaha tersebut, atau kita sudah pada titik yang sangat-sangat cukup maksimal dalam mencari rezeki, dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita semua. Jika hari ini misalkan kita hanya mendapatkan sesuatu yang baru cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka inilah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada kita. Dan tentu kita harus ingat, sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, bahwa rezeki tidak selalu dalam bentuk harta. Rezeki tidak selalu dalam bentuk uang. Boleh jadi rezeki kita lewat anak-anak kita yang soleh, lewat istri-istri kita yang solihah. Rezeki kita lewat teman-teman yang senantiasa menguatkan kita dalam ibadah kepada Allah. Rezeki kita adalah kita dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita adalah kita senantiasa diberi kemudahan untuk bersyukur pada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka insya Allah ketika tiga hal yang tadi kita sebutkan, kita amalkan, kita lakukan, memperbanyak istighfar, memperbanyak syukur, dan menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, bertawakal, dan senantiasa menggantungkan harapan, menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan saudaraku sekalian senantiasa diberi rezeki yang lapang, senantiasa diberi kemudahan dalam menjalani kehidupannya bersama kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.